bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasraimu dengan NIM 20230501030336. Saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 1 yaitu perdana dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Selanjutnya B. Pengertian dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen adalah lingkungan bisnis yang dinamis sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat beradaptasi dan membuat yang tepat di tengah perubahan yang cepat. Berikut adalah peran dan fungsinya. Yang pertama adalah penerapan strategis, yang kedua adalah pengembalian dan penetapan kinerja, yang ketiga adalah pengembalian keputusan, yang keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada efisiensi operasional dan pengendalian biaya, yang keenam ada adaptasi terhadap perusahaan eksternal, yang ketujuh ada evaluasi investasi, yang kedelapan penganggaran parkiran. Berikutnya ada perencanaan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis melibatkan seringkali langkah strategis yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi berfungsi secara efisien. Berikutnya beberapa penerapan akuntansi manajemen. Yang pertama penerapan sistem informasi manajemen, yang kedua analisis biaya dan profitabilitas, yang ketiga penerapan anggaran dan fleksibel, yang keempat penggunaan indikator kinerja utama, yang kelima analisis variance, yang keenam pelaporan yang transparan dan relevan, yang ketujuh penerapan teknologi, yang kedelapan fokus pada inovasi dan pengembangan produk, yang kesembilan manajemen risiko. Selanjutnya penjelasan yang terakhir adalah proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis terdiri dari beberapa langkah kunci yang saling terkait dengan membantu organisasi dalam pengembalian keputusan dan perencanaan yang efektif. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua pengelolaan data, yang ketiga analisis informasi, yang keempat perencanaan dan penganggaran, yang kelima pengembalian kinerja, yang keenam pelaporan, yang ketujuh pengembalian keputusan, dan yang kedelapan evaluasi dan umpan balik. Lanjut ke penjelasan dari kelompok 2 yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Konsep biaya dan manajemen biaya. A. Nilai tambah adalah suatu konsep yang menjalankan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan menganalisis aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya B. Konsep akuntansi aktivitas. Dalam proses pengumpulan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta menyediakan umpan balik antara hasil sesungguhnya dengan direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Kemudian C. Konsep target biaya. Berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya pembahasan yang kedua manfaat manajemen biaya. Yang pertama penerapan dan pengendalian, yang kedua membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran, yang ketiga membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup, membantu manajemen dalam membuat keputusan, yang keempat membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Selanjutnya yang ketiga pengelolaan biaya diperlukan untuk
mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut. A. Biaya langsung direct cost. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasikan ke suatu objek biaya tertentu. Biaya dikeluarkan untuk manfaat biaya itu sendiri. Selanjutnya B. Biaya tidak langsung indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri ke salah satu biaya tertentu. Berikutnya proses manajemen biaya itu, yang pertama adalah plan cost management, yang kedua ada estimate cost, dan yang ketiga determine good get, yang keempat atau yang terakhir cost control. Selanjutnya adalah penjelasan yang terakhir, prinsip manajemen bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi biaya bernilai tambah dan tidak tambah. Yang kedua, melacak secara langsung biaya kegiatan tidak langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat di ke salah satu objek biaya tertentu. Yang ketiga, melacak secara langsung biaya signifikasi pada jaringan pelaporan biaya. Selanjutnya penjelasan dari kelompok 3 yaitu chart volume dan profit analysis perencanaan laba atau profit planning. Berikutnya ke pembahasan presentasi dari kelompok 3 yaitu chart volume profit atau disebut dengan CVP analysis. Analisis chart volume profit atau CVP adalah alat yang sangat berguna dalam pengembalian keputusan bisnis. Memahami antara biaya volume dan laba bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk tujuan keuangan mereka, baik untuk mengumpulkan impas, perencanaan laba, atau mengevaluasi resiko. CVP adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, harga jual per unit, yang ketiga, volume penjual, yang keempat, margin kontribusi, dan yang kelima, break-even point. Selanjutnya B. Rumus CVP analisis. Rumus utama yang digunakan dalam CVP analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, margin kontribusi per unit, harga jual per unit, biaya variabel per unit. Yang kedua, contribution margin patio margin kontribusi per unit, satu harga judul per unit. Yang ketiga, break-even point dalam unit total biaya tetap, satu margin kontribusi per unit. Yang keempat, break-even point dalam rupiah total biaya tetap, satu contribution margin ratio. Selanjutnya C. Manfaat CVP analisis. Yang pertama, perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, strategi penjualan. Yang keempat, pengelolaan biaya. Yang kelima, evaluasi dampak keputusan. Selanjutnya D atau yang terakhir, perencanaan laba profit planning. Perencanaan laba adalah proses pembuatan neraca kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satu monitor dan satuan kuantitatif yang lain. Perencanaan laba merupakan neraca kerja yang telah diperhatikan dengan cermat, di mana implikasi keuangan dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi, neraca kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya penjelasan dari kelompok 4 yaitu perencanaan laba multi-product entity. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu perencanaan laba multi-product entity. Perencanaan laba multi-produk adalah proses strategi untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Yang pertama, pengembalian keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Yang kedua, identifikasi produk yang menguntungkan, dan yang ketiga, perencanaan strategi penetapan harga, dan yang keempat, pengelolaan portofolio produk. Selanjutnya, definisi Sales Mix Produk.
Sales mix produk atau dikenal juga sebagai rasio mix produk adalah profesi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Selanjutnya, sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dan menghasilkan keuntungan. Berikutnya pembahasan mengenai dampak perubahan sales mix terhadap perusahaan. Yang pertama, perubahan dalam permintaan pasar. Yang kedua, penetapan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengelolaan biaya produksi. Yang keempat, pengaruh volume penjualan. Dan yang kelima, strategi volume dan pemasaran. Oke, lanjut ke pembahasan penghitungan dan menganalisis break-even point BEP. Break-even point BEP adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya perusahaan tidak laba maupun rugi dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk BEP cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi bagian adalah selisih antara biaya jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan dan sisinya merupakan laba. Selanjutnya ke penjelasan mengenai tahapan penghitungan BEP. Yang pertama, hitungan kontribusi margin. Rumus kontribusi margin harga jual biaya variabel. Yang kedua, hitungan sales mix rumus. Sales mix total penjualan semua produk X 100%. Yang ketiga, hitungan weight average contribution margin atau WACM. Rumus WACM, kontribusi margin produk A X sales mix produk A, kontribusi margin produk B sales mix produk B. Selanjutnya yang keempat, hitungan BLP multiproduk. BLP atau unit total biaya tetap, weight, effort, dan contribution margin per unit. Berikutnya pembahasan yang terakhir adalah peran analisis BEP dalam pengembalian keputusan strategis. Yang pertama, penetapan volume penjualan yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Dan yang ketiga, pengelolaan sales mix. Berikutnya penjelasan dari kelompok 5 yaitu analisis perilaku biaya cost behavior analysis. Selanjutnya pembahasan dari kelompok 5 yaitu A. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan beraksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu akan ikut naik atau turun, atau mungkin juga selanjutnya B. Tipe-tipe pada perilaku. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya semi variabel. Berikutnya penjelasan yang terakhir yaitu C. Analisis biaya semi variabel. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tertinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menggunakan parameter pemintas dan kemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Yang kedua, metode Sate-Graph. Metode Sate-Graph dapat digunakan untuk menganalisis biaya. Dalam metode ini, biaya yang dinamis disebut variabel independen dan develop sepanjang garis variabel atau yang disebut dengan sumbu Y. Selanjutnya penjelasan yang terakhir dari kelompok 6 yaitu analisis pengembalian keputusan jangka pendek marketing aspek. Berikutnya penjelasan materi yang terakhir yaitu A. Pengertian pengembalian keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengembalian keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses pemilihan di antara yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Meskipun berorientasi jangka pendek, karena keputusan ini tetap mengacu pada penetapan tujuan strategis
perusahaan sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang pada umumnya digunakan dalam pengembalian keputusan jangka pendek yaitu: yang pertama, identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dan setiap alternatif. Yang kelima, identifikasi faktor kuantitatif. Yang keenam, pilihan alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Berikutnya penjelasan yang kedua yaitu B. Faktor-faktor atau internal mengaruhi pengembalian keputusan jangka pendek marketing aspek. Yang pertama itu ada faktor internal, kepribadian, gaya manajemen, berpikir kreatif, dan yang kedua faktor eksternal yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar dan adanya kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi dan pengaruh dari kelompok lain, dan ada juga faktor pengalaman. Selanjutnya penjelasan yang terakhir yaitu C. Manfaat pengembalian keputusan jangka pendek aspek. Yang pertama, respons cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, menguji dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima, menguji efisiensi dan ROI. Yang keenam, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.